Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah kiranya pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yehezkiel, pasalnya yang ke-36, dimulai ayatnya yang ke-25 hingga sampai pada ayatnya yang ke-27. Kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-36 ayatnya yang ke-25 hingga sampai pada ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah firman Tuhan yang pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama renungkan. Dan pembacaan firman Tuhan sore hari ini saya berikan judul taat. Nah, kata taat hanya terdiri dari 4 huruf saja. Dan kalau dibaca baik dari depan maupun dari belakang, maka bunyinya tetaplah taat. Nah, sekalipun kata taat ini begitu mudah diucapkan, tapi kita harus akui bahwa untuk mempraktekkannya dalam kehidupan ini atau melakukan kata taat itu di dalam kehidupan kita itu tidaklah mudah. Nah, ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya atau perintahnya kepada umat-Nya melalui para hamba-hamba Tuhan, atau melalui para rasul atau para nabi-nabi, baik itu di zaman perjanjian lama maupun di zaman perjanjian baru, maka tentulah harapan Tuhan agar umat Tuhan itu bisa mentaati akan perintah-perintahnya atau firman-Nya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa memiliki hati yang taat, maka seseorang harus ditahirkan atau dibersihkan, atau dengan kata lain, haruslah dilahirkan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika seseorang itu dilahirkan baru atau ditahirkan, disucikan dengan darah Yesus Kristus dan firman, maka orang tersebut akan menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Dan ketika orang tersebut menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus, maka dapat dipastikan orang tersebut akan diberikan hati yang baru oleh Tuhan, seperti ayat firman Tuhan yang kita sudah baca sore hari ini, tepatnya di ayat yang ke-25. Jadi, apabila seseorang itu ditahirkan atau dilahirkan baru di dalam Yesus Kristus, lalu menjadi ciptaan yang baru, maka yang tadinya orang itu memiliki hati yang keras, maka akan diganti dengan memberikan hati yang lembut, hati
yang baru, hati yang taat. Nah, hati yang taat itu adalah pemberian Tuhan atau anugerah Tuhan. Jadi, amatlah sulit ketika seseorang ingin hidup taat kalau hanya mau mengusahakan dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Ada banyak orang yang gagal, yang sekalipun niatnya sudah baik, sudah betul, dia ingin taat, dia ingin jujur dalam kehidupannya, tapi selalu saja mengalami kegagalan. Tetapi ketika seseorang itu dilahirkan baru di dalam Tuhan, ditahirkan di dalam Tuhan, maka firman Tuhan tadi berkata, Tuhan akan memberikan kepadanya hati yang baru, hati yang taat, bahkan juga roh yang baru Tuhan berikan kepada orang tersebut. Jadi perlu kita ketahui bahwa hati yang taat itu merupakan pemberian dari Tuhan ketika seseorang telah dilahirkan baru di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya penting sekali seseorang itu harus dilahirkan baru di dalam Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kepada siapa seseorang harus taat? Nah, sebagai umat Tuhan harus taat kepada Tuhan. Dan apabila seseorang berkata bahwa aku mau taat kepada Tuhan karena saya sebagai seorang anak Tuhan, saya sebagai seorang pengikut Yesus Kristus, maka sudah barang tentu ucapan itu tidak hanya sebatas ucapan saja, tapi perlu kita harus buktikan. Nah, salah satu bukti bahwa seseorang itu taat kepada Tuhan apabila orang tersebut mengenal Tuhan secara baik dan benar di dalam kehidupannya. Di dalam surat 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga, di sana firman Tuhan berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti. Kata menurut di sini identik dengan kata taat. Jadi bukti bahwa kita itu taat kepada Tuhan, maka kita harus mengenal Allah, ya, dan menuruti atau mentaati perintah-perintahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi sebagai salah satu bukti bahwa seorang umat Tuhan itu taat kepada Tuhan, maka orang tersebut haruslah mengenal Allahnya dengan baik dan benar. Ketika seseorang gagal untuk mengenal Allahnya, mengenal Tuhan dalam kehidupannya, maka dapat dipastikan orang tersebut juga tidak akan mungkin taat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Orang tersebut pasti tidak akan bisa untuk menuruti atau mentaati akan perintah-perintah Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika seseorang itu mengenal Tuhan secara baik dan benar, maka ia akan dapat membuktikan dirinya bahwa dia adalah seorang yang taat. Dia adalah seorang yang mau menuruti akan perintah-perintahnya. Lalu kemudian bukti yang kedua, bahwa seseorang itu atau seorang anak Tuhan itu bisa taat kepada Tuhan apabila orang itu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15, firman Tuhan itu berkata bahwa kalau kamu
mengasihi Tuhan, maka kamu harus menuruti atau mentaati firman-Nya, ya. Saya bacakan Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintahku. Kamu akan mentaati perintah-perintah Tuhan. Jadi, bukti yang kedua, bahwa seseorang itu taat kepada Tuhan, atau seorang umat Tuhan itu mau taat kepada Tuhan, maka orang tersebut harus mengasihi Tuhan dalam kehidupannya dengan sungguh-sungguh. Mustahil seseorang itu berkata, Tuhan, aku mau taat, aku mau nurut Tuhan, aku mau mengikuti Tuhan. Tapi ketika orang itu tidak mengasihi Tuhan, tentu itu adalah perkataan yang bohong. Nah, maka dari itu, supaya kita menjadi umat Tuhan yang taat, marilah kiranya kita mau mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita banyak mengalami kesukaran, kesulitan, nah sekalipun saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan, karena kondisi dan keadaan yang memaksakan kita harus beribadah di rumah masing-masing. Tapi saudara-saudara, saya mau katakan, mari kasih kita kepada Tuhan itu jangan kendor, tapi justru semakin bertumbuh sampai kasih kita itu nanti disempurnakan. Dan saudara-saudara, mengasihi Tuhan itu sebagai bukti bahwa kita taat kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada siapa seseorang itu harus taat? Nah, sebagai warga negara, kita harus taat kepada pemerintah kita. Kita harus ketahui bahwa sesungguhnya kita masih ada di bumi. Dan kita ada di bumi ini secara khusus, kita berada di negara Indonesia ini, maka ada pemerintah, ada pemimpin yang harus mengatur kehidupan kita sebagai warga negara. Nah, untuk itu sebagai warga negara yang baik, marilah kiranya kita mau taat kepada pemerintah kita. Tanggal 2 Maret yang lalu, untuk pertama kalinya Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada kita warga negara Indonesia bahwa status negara kita, Indonesia, adalah darurat corona. Lalu kemudian disertai dengan himbauan-himbauan. Nah, sudah barang tentu sekalipun ini masih bersifat himbauan, tapi pasti kerinduan dan keinginan dari Bapak Presiden kita Joko Widodo supaya himbauan tersebut kita harus taati. Di antaranya himbauan itu supaya kita harus pakai masker, kita tinggal di rumah saja, tidak usah keluar-keluar, tidak usah keluyuran kemana-mana kalau tidak penting. Lalu kemudian kita harus rajin cuci tangan, pakai sabun. Kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain, ya. Saudara, itu diantaranya himbauan pemerintah kita. Nah, sudah barang tentu, kalau kita sebagai warga negara yang baik, marilah kiranya kita mau mentaati himbauan tersebut. Lalu kemudian pada tanggal 24 April yang lalu, Bapak Presiden Joko Widodo mengeluarkan satu instruksi atau perintah supaya masyarakat tidak usah mudik. Ya, puji Tuhan, Mega sekalipun ada di Palembang, ya tidak memaksakan diri untuk pulang ke Yogyakarta. Kalau sekiranya Mega pulang ke Yogyakarta, ya dipastikan
Ketika ia transit di Jakarta, disuruh pulang lagi ke Palembang. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai warga negara Indonesia yang tergabung di Jemaat GPDR Hidup Yogyakarta, marilah kiranya kita tunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang baik, yang harus mentaati pemerintah kita, ya, sampai kepada pemerintah kita yang terendah di RT masing-masing. Ketika ada himbauan, ada instruksi dari pemerintah kita, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling rendah, yakni RT RW di kampung kita. Marilah kiranya kita sebagai warga negara yang baik, kita mau mentaati akan himbauan, instruksi, ataupun mungkin perintah yang disampaikan kepada kita. Kalau kita diajak untuk kerja bakti di lingkungan di mana kita berada, ya mari kita ikut kerja bakti. Kalau ada sesuatu yang perlu kita harus kerjakan, ya mungkin membersihkan lingkungan dan lain sebagainya, mari sebagai warga negara kita taati hal tersebut. Nah, saudara, saya percaya dengan kita mentaati pemerintah kita, maka itulah bukti bahwa kita sebagai warga negara yang baik. Tapi sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, semenjak dari tanggal 2 Maret himbauan pemerintah itu kepada kita warga negara Indonesia sampai hari ini juga, sekalipun sudah ada ketegasan oleh Presiden jangan mudik, masih saja banyak orang sampai hari ini yang nekat dan memaksakan diri untuk mudik. Nah, itulah pertanda bahwa orang tersebut tidak taat. Ya, sangat disayangkan kalau anak Tuhan yang harus melakukan tindakan seperti itu. Itu artinya bahwa dia tidak taat kepada pemerintahnya. Saudara, saya berharap Jemaat GPDR Hidup, kita semua mau menjadi warga negara yang baik, yang mau taat kepada pemerintah kita. Ya. Adalah sesuatu yang mustahil kalau kita berkata, aku mau taat kepada Tuhan, sementara kepada pemerintah kita tidak taat. Ya. Pemerintah yang kita lihat, pemerintah yang ada di dekat kita, kita tidak taati. Mana mungkin kita mau taat kepada Tuhan yang jauh di surga, yang kita tidak lihat dengan mata kepala kita sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau menjadi umat Tuhan yang taat, pertama kita harus taat kepada Tuhan, dan yang kedua kita taat kepada pemerintah kita. Lalu kemudian kepada siapa lagi kita harus taat? Kita sebagai anak, saudara, kita perlu taat kepada orang tua kita, ya. Kalau sebagai warga negara harus taat kepada pemerintah, tadi ayatnya di kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-17a. Nah, saudara bisa baca sendiri di sana. Nah, sebagai anak harus taat kepada orang tua, ya. Dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama, saudara bisa baca di sana. Jadi ada kewajiban juga sebagai seorang anak, kita perlu harus taat kepada orang tua. Karena orang tua yang baik pasti akan selalu memberikan nasihat, ya, memberikan ajaran-ajaran yang baik kepada anak-anaknya. Dan tentu orang tua mengharapkan supaya anaknya bisa mentaati hal itu. Lalu yang berikut, sebagai karyawan, sebagai pegawai, kita perlu harus taat kepada majikan kita atau kepada tuan, ya. Kalau kita sebagai pegawai atau sebagai karyawan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang taat itu pasti mendapatkan penghargaan. Dan Yesus Kristus sebagai teladan kita, karena ia begitu taat kepada Bapanya di sorga, sesuai dengan catatan firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 8 sampai pada ayat yang ke-11. Ini sudah merupakan ayat yang sering kali kita baca. Dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai pada ayatnya yang ke-11, itu firman Tuhan di sana menjelaskan bahwa
Yesus Kristus, sekalipun dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, tapi ia merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan menjadi sama seperti seorang hamba. Lalu kemudian ia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan oleh karena Yesus Kristus mau taat sampai mati di kayu salib, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara, Yesus diberi penghargaan oleh Bapa di surga. Melalui Yesus ditinggikan dan diberi nama di atas segala nama. Lalu kepada Yesus Kristus semua lutut akan datang bertelut menyembah. Semua lidah akan datang mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nah, ini merupakan satu penghargaan yang Bapa berikan kepada Yesus, karena Yesus taat sampai mati kepada Bapa di surga. Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Yesus Kristus telah diutus ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia. Ia harus memberi dirinya, mati, disalibkan di bukit Golgota, harus melewati berbagai macam penderitaan yang begitu luar biasa. Tapi sekalipun demikian, Yesus mau menjalani semua itu dengan dasar ketaatan kepada Bapa di surga. Maka dari itu Yesus begitu meninggikan, Bapa surgawi begitu meninggikan Yesus Kristus. Nah, kiranya Yesus Kristus ini menjadi teladan bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita juga mau taat sampai mati. Mau taat kepada siapa? Ya, kepada Yesus Kristus, kepada Bapa di surga. Dan kita percaya kalau Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan oleh Bapa di surga, maka kita pun juga ketika kita taat, kelak ketika kita bertemu Yesus Kristus, ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, maka Yesus Kristus akan meninggikan kita, memuliakan kita sebagai satu bentuk penghargaan kepada kita, karena kita taat kepada Yesus Kristus dan Bapa di surga. Melalui kita mentaati dan melakukan akan firman-Nya. Sebaliknya, ketika seseorang itu tidak taat, ya, atau ketika seorang umat Tuhan tidak taat kepada Tuhan, maka sudah barang tentu orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Ketika seorang warga negara tidak taat melakukan perintah atau himbauan dari pemerintah ataupun pimpinannya, maka dia pasti akan mendapatkan ganjaran. Seperti yang kita lihat sekarang ini, ya, orang-orang yang nekat mudik, pada akhirnya ketika ketangkap di tengah jalan, ya mereka diberikan hukuman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi marilah kiranya kita mau menjadi umat Tuhan yang taat. Sekalipun kata taat ini hanya terdiri dari 4 huruf, tapi saudara-saudara sulit untuk kita praktekkan dan lakukan. Maka dari itu kita berdoa kepada Tuhan, karena ketaatan ini juga merupakan anugerah pemberian Tuhan kepada setiap orang yang sudah ditahirkan atau disucikan ataupun dikuduskan dengan darah Yesus Kristus. Saya percaya kita semua umat Tuhan yang tergabung di Jemaat GPDR Hidup ini, semuanya kita telah disucikan oleh darah Yesus Kristus. Kita semua sudah dilahirkan baru di dalam Yesus Kristus. Maka dari itu saya percaya hati yang taat saudara telah miliki, roh yang baru saudara telah miliki, dan kita mau menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin taat kepada Tuhan, dengan kita dapat membuktikan
bahwa kita adalah orang yang mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dan karena kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar, maka kita juga akan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tidak hanya dengan perkataan saja, tapi juga kita mau buktikan dengan kita mau menuruti atau mentaati akan perintah-perintah Tuhan atau semua